Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kampus Unipar. Nama saya Haki Nasirli dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Saputra. jadi kali ini kami akan memberitahukan hasil penelitian kami tentang vokasi yang ada di SLB di kota kami sendiri. Tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu nih, apa sih vokasi, tujuannya apa. Jadi sebelum kita langsung ke penelitiannya, hasil penelitian di SLB-nya, lebih baik kan kita semua harus tahu vokasi itu apa sih gitu. Soalnya kan dari saya pribadi juga di awal vokasi apa sih, saya juga enggak tahu gitu. Tapi kalau misalkan kita langsung ke videonya, langsung ke hasil penelitiannya, enggak semua orang itu pasti tahu vokasi itu apa, dan enggak semua orang juga itu ngerti gitu kan. Jadi di sini saya akan memberitahukan sedikit aja apa sih itu vokasi, terus tujuannya itu apa gitu ya. Jadi yang pertama itu pengertian pendidikan vokasi di SLB. Sebenarnya bukan cuma di SLB ya, di inklusi itu juga ada. Tapi kalau di inklusi itu minim implementasi yang diterapkan di inklusinya. Tapi kalau di SLB-nya alhamdulillah sudah boleh untuk diimplementasi, dan sudah kebanyakan ada yang sudah mempraktekkan di SLB-nya oleh guru ABK-nya ya, yang pastinya gitu. Tapi tetap ke hasilnya nanti gimana sih di SLB-nya, vokasinya udah jalan apa belum gitu kan. Jadi pengertian vokasi di SLB ini atau pengertian pendidikan keterampilan itu adalah pendidikan keterampilan merupakan program pilihan yang dapat diberikan kepada peserta didik yang diarahkan kepada suatu jenis keterampilan atau lebih yang dapat menjadi bekal hidup di masyarakat. Jadi lebih tepatnya di vokasi ini sebenarnya kita mengasah keterampilan si murid atau anak didik kita. Jadi di vokasi ini kita mengajarkan apa yang dia sukai, apa yang dia minati. Di asesmen atau di identifikasi pastinya kita akan menemukan minat bakatnya siswa. Kalau kita sudah menemukan itu, kita kan pasti tahu nih arah kesukaannya si anak ini di mana. Jadi kita harus mengarahkan ke yang lebih itu ya, yang bisa membantu dia nanti di masa depan. Jadi yang lebih ke arah profesi atau pekerjaan yang bisa menghidupi dia. Soalnya kan meskipun dia anak berkebutuhan khusus, pastinya orang tuanya atau keluarganya itu nggak bisa seumur hidupnya dia membiayai dia, merawat dia. Jadi secara tidak langsung kita itu membantu dia untuk nanti setelah dewasa bisa mencukupi dirinya sendiri, bisa menjaga dirinya sendiri untuk kebutuhannya dia sendiri ya. Karena kalau misalkan kita itu tidak mempraktekkan vokasi kepada anak didik kita sedini mungkin, otomatis nanti dia akan manja, dia juga tidak bisa gitu untuk memenuhi kebutuhannya dia sendiri. Padahal kalau sudah dewasa dia juga butuh yang namanya pekerjaan ya. Kalau misalkan sedini mungkin dia sudah diasah keterampilannya dia itu apa dan di bidang apa, itu kan enak gitu kan, enak untuk diarahkan lagi. Jadi gurunya, orang tuanya itu juga akan tenang nanti ketika dia sudah dewasa, apalagi sudah berkeluarga ya gitu. Terus kita lanjut, ada juga yang menurut para ahli. Saya cuma ambil satu. Di sini ada pendidikan keterampilan menurut Sudirman. Sudirman adalah program pendidikan yang bertujuan untuk memperoleh kecakapan dan keterampilan tertentu yang diperlukan anak didik sebagai bekal hidupnya di masyarakat. Jadi kembali lagi ke omongannya saya yang tadi, penjelasannya saya yang tadi itu
sangat membantu dia ketika nanti dia sudah dewasa, ketika dia sudah harus tumbuh sendiri. Misalkan nanti ketika orang tuanya dia sudah meninggal ataupun dia sudah tidak punya keluarga lagi, otomatis dia hanya bergantung kepada dirinya sendiri. Jadi vokasi ini sangat penting untuk anak didik kita, khususnya itu anak berkebutuhan khusus. Karena kan anak berkebutuhan khusus juga memiliki hambatan, tapi hambatan itu tidak boleh menjadikan sebagai hambatan ya dalam kehidupannya dia nanti gitu. Soalnya kan semua orang juga harus bisa menjaga dirinya sendiri dan juga mencukupi dirinya sendiri gitu ya. Oke, kita lanjut ke tujuan pendidikan keterampilan atau vokasi. Jadi pendidikan keterampilan bertujuan untuk menumbuh kembangkan sebagai potensi anak didik sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Jadi di asesmen kita akan tahu bakat minatnya dia apa, dia suka di bidang apa, kita akan tahu. Jadi gampang diarahkan gitu ya. Terus adapun tujuan utama pendidikan keterampilan sesuai dengan tujuan instruksional adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kemampuan, keterampilan, dan sikap dasar yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan guna memperoleh pendapatan atau nafkah. Jadi untuk tujuan pertamanya agar dia bisa mendapatkan uang untuk bisa memenuhi kebutuhannya dia sendiri. Oke. Untuk yang kedua, tujuannya memiliki pengetahuan dasar tentang berbagai bidang pekerjaan yang terdapat di lingkungan masyarakat dan memiliki kepercayaan diri. Jadi di vokasi ini kita juga harus memberitahukan ke mereka, kita juga harus mengajarkan kepada mereka bahwa pekerjaan bukan cuma satu-satunya itu aja. Jadi ada bidang lain, ada pekerjaan lain yang bisa dikerjakan selain minatnya mereka. Misalkan si A suka di bidang bangunan, jadi kita harus memberitahu ke mereka kalau ada pekerjaan yang lain, ada peternakan, ada yang berkebun, ada juga yang menjadi guru ABK juga ada yang anak ABK-nya langsung gitu kan. Jadi kita harus memberitahu mereka, kita harus menjelaskan kepada mereka bahwa semua pekerjaan itu baik. Semua pekerjaan itu mereka bisa, asalkan ada kemauan dari diri mereka sendiri. Gitu ya. Terus yang terakhir, yang ketiga, itu tujuannya memiliki suatu jenis keterampilan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan kebutuhan lingkungan. Jadi kita mengasah kemampuannya si anak, kita juga mengasah kebiasaannya si anak gitu kan, untuk membekali mereka juga nanti gitu. Jadi vokasi ini sangat penting ya berarti ya untuk semua orang, meskipun itu bukan anak ABK, itu sebenarnya penting semuanya. Jadi anggapannya kita itu memberi bekal lah untuk mereka nanti ketika mereka itu sudah dewasa, ketika mereka itu sudah waktunya untuk mandiri gitu ya. Apalagi kalau sudah berkeluarga, kita kan juga nggak bisa dong selalu membantu mereka, tapi kita tetap bisa membantu. Tapi kan sebagai makhluk manusia yang di bumi ini kan otomatis bakal ada waktunya untuk mati. Jadi kita harus bergantung kepada diri kita sendiri juga. Kita nggak boleh bergantung kepada orang lain seumur hidup gitu. Terus di sini ada tujuan pendidikan keterampilan bagi anak tunagrahita ringan adalah untuk mengembangkan keterampilan dan mengadaptasikan pada suatu pekerjaan. Nah itu contohnya, itu contoh dari tujuan vokasi yang untuk anak tuna mitra ya, tunagrahita. Oke, itu sedikit penjelasan dari saya tentang apa itu vokasi dan tujuannya seperti apa. Jadi saya harap teman-teman juga sudah mengerti, teman-teman juga sudah ada sedikit pandangan atau gambaran tentang apa itu vokasi. Jadi agar teman-teman itu bisa
memperjelas gambaran yang ada di benak teman-teman, di sini saya akan melemparkan kepada teman saya, Mas Panji pastinya, karena di sini dia sudah mencari narasumber di SLB yang ada di kota-kota lain dan juga di kotanya dia sendiri. Apakah sudah diimplementasikan? Kalau misalkan sudah diimplementasikan, biasanya itu keterampilan apa yang guru SLB itu berikan kepada muridnya. Jadi saya persilahkan Mas Panji untuk melanjutkan. Dari hasil kunjungan dan wawancara yang saya lakukan di SLB Negeri Gedangan Sidoarjo beberapa hari yang lalu, diketahui SLB tersebut telah menerapkan banyak sekali jenis avokasi, diantaranya tata boga, tata rias, tata busana, membatik, melukis, seni tari, musik, keterampilan dari barang bekas, desain grafis, massage, dan perbengkelan. Dari penerapan vokasi yang dilakukan SLB tersebut, ini sudah terlihat sangat baik karena setiap vokasi itu memiliki ruangan khusus serta peralatan yang memadai. Ditunjang juga dengan pengajar yang memiliki skill serta memiliki basic pendidikan di bidangnya masing-masing. Seperti vokasi tata boga. Vokasi tata boga ini diajar oleh Bu Afni. Beliau ini adalah lulusan S1 Tata Boga Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Namun sekarang juga beliau tengah menempuh untuk S1 pendidikan luar biasa. Dari penuturan Bu Afni ini, beliau mengajar tata boga mulai dari pengenalan alat masak, terus bahan-bahan makanan, dari membuat makanan yang sederhana semisal bikin jus hingga membuat kue tart. Kue tart sendiri ini biasanya dibuat untuk lomba-lomba, jadi nanti yang akan menghias adalah anak-anak ABK. Beliau ini di tata boga memegang kelas Graita, tuna Graita kategori sedang dan berat. Terkadang untuk kelas tata boga ini, jika bulan suci Ramadan ini juga banyak menerima pesanan kue kering, sampai beliau juga bilang kadang harus sampai lembur segala untuk menyelesaikan pesanan tersebut. Dari alumni tata boga ini diketahui bahwa seperti Mas Rifki ini, menurut penuturan beliau, dia sudah membantu orang tuanya untuk berjualan karena orang tuanya itu buka semacam warung kopi gitu. Jadi dia yang menyeduh kopi, membuat jus gitu. Namun untuk soal harga ini masih dibantu oleh orang tuanya. Nah, untuk Mbak Aprilia juga membantu orang tuanya untuk bisa menyapu, mencuci piring, motong sayur, bumbu, itu dia masih bisa. Diharapkan dari vokasi tata boga ini apabila sudah lulus nanti mempunyai sedikit kemandirian saat kembali ke keluarga dan bergaul di masyarakat. Selain dari vokasi tata boga, ini juga yang paling tren 1 bulan ini adalah, selain dari vokasi tata boga, ini juga yang paling tren 1 bulan ini adalah dari vokasi membatik. Nah, dari vokasi membatik ini kemarin ada pameran karya seni itu di Hotel Bumi Surabaya, dan hasil karya membatik anak-anak ini dibeli oleh Kepala Dinas P4TK PLB. Nah, dari itulah banyak mendatangkan pesanan untuk batik dari anak-anak ini yang dipesan oleh para pegawai dinas. Selain dari tata boga dan vokasi membatik, ini juga ada vokasi tata rias dan tata busana. Ini kemarin juga
menang beberapa perlombaan tingkat provinsi dan tingkat nasional. Kemarin juga saya diberi cuplikan video untuk dikirim ikut lomba tingkat nasional kembali. Namun tidak bisa saya masukkan ke dalam tugas ini karena itu cuplikan untuk video perlombaan. Sedangkan untuk advokasi yang lain, kemarin saya hanya bisa melihat tempat dan peralatannya karena tidak adanya pembelajaran di waktu itu. Pembelajaran untuk vokasi ini biasanya dilakukan setelah jam pelajaran. Jadi jam pelajaran itu jam 7 sampai jam 11, nanti jam 11 sampai jam 1 ini pembelajaran advokasi. Di SLB Negeri Gedangan Sidoarjo ini menerima siswa dari tingkat TK sampai SMA, dan yang diajar untuk sistem vokasi ini itu mulai dari siswa SMP dan SMA. Kemarin saya juga sempat menghitung untuk siswa TK-nya itu ada sekitar 5 itu, dari 200 siswa keseluruhan yang ada di situ, dan sekitar 50 pegawai yang mengajar di sana. Jadi vokasi di sana itu sudah diterapkan dengan cukup baik, karena setiap vokasi itu ada penanggung jawabnya, ada guru yang sudah punya basic di bidangnya. Oke, terima kasih Mas Panji untuk pembahasannya dan untuk penelitian yang sudah dilakukan oleh Mas Panji di sana. Jadi itu ya teman-teman, itu sedikit materi yang saya sampaikan tadi tentang apa itu vokasi, dan itu juga sedikit penjelasan dari narasumber dan juga Mas Panji, teman saya dari Unipar Jember, terkait vokasi yang sudah diterapkan di SLB. Jadi untuk kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Saya juga mewakili teman-teman dari Unipar untuk meminta maaf, karena pasti kita ada kurangnya dari penjelasan ini, karena kita juga sama-sama belajar. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.